Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, berjumpa lagi dengan Kak Putri di acara Podcast Jills, podcast yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan. Mantap. Oke, jadi hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu, kan biasa 1, sekarang ini 2. Jadi lebih asik toh, lebih rame. Nah, pertama atas nama Nahrul Hayat Tahir. Siap. Ini Nahrul dan pendampingnya. Halo. Tenang, bukan pendamping hidup jadi di sebelahnya ada Kak Nining. Halo. Atau biasa disapa Kak Nong. Jadi Kak Nong ini adalah pendampingnya adik Nahrul di kelas kedinasan. Benar. Nahrul ini masih pendidikan atau sudah lolos? Kalau dari baju-bajunya nih bagaimana nih Nahrul? Coba perkenalkan dulu. Sebelumnya terima kasih karena sudah diundang di acara podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Nahrul Hayat Tahir. Saya alumni kelas kedinasan Jills Telo angkatan 2017 yang baru saja dilantik, lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, alhamdulillah. Oh, IPDN ya? Ya. Kemudian sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang lagi sibuk magang di Gubernuran, kebetulan. Wow. Kemarin baru disambut oleh Bapak PLT untuk langsung masuk di kantor gubernuran, khususnya itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi langsung ya. Jadi kalau untuk Kak Kanong, kalau misalnya untuk kedinasan itu berarti langsung maksudnya auto PNS, auto ASN ya, nggak perlu Iya. lagi tes lagi. Jadi kalau dari adik kita sendiri kan dari pendidikannya dari IPDN, jadi nggak jauh. Jadi kalau sudah dari IPDN kuliah dan sekolah, otomatis dia ditarik dari instansi atau kantor pemerintahan. Oh, jadi itu kelebihan kelas kedinasan guys. Jadi kalau misalnya yang biasa, yang PTN biasa kan UTBK tuh ya, UTBK. Terus kalau misalnya mau jadi ASN, tes lagi. Seperti itu kalau untuk kedinasan itu plusnya. Kemudian biasa ada beberapa kedinasan yang diberi ini ya, uang jajan ya? Iya, kayak gitu. Jadi itu kelebihannya kedinasan. Oke. Next. Kenapa sih Nahrul? Kak Putri panggil apa nih? Nahrul Hayat? Nahrul. Oh, Nahrul. Atau ada panggilan sayang mungkin? Alel apa kayak ya Allah, najam jali. Nahrul kenapa memang dari awal pilih kedinasan atau waktu jalur undangan kan waktu? Iya. Kebetulan kan kemarin waktu SMA kan kebetulan dapat juga jalur, kan dulu masih zaman-zamannya SNPTN. Iya, SNMPTN. SNMPTN. Terus sempat daftar juga, terus mungkin karena persaingan yang sangat ketat, betul. Gitu, tidak lulus. Untuk adik jangan malu kalau tidak lulus. Betul. Bilang saja tidak lulus. Dia bilang aduh. Belum lulus. Iya, belum lulus. Setidaknya pernah berjuang lah, pernah mencoba. Saya masuk SN kan tidak semua juga. Pilihan apa tuh SN? Kemarin itu kan ibu mau sekali tuh, anaknya jadi dokter. Oh ya, Kan biasa, template. ibu yang daftar sekedokteran. Kan masih SN juga kan masih ada ya. Saya daftar SN, ambil jurusan kedokteran Unhas dengan teknik PWK. Oh, perencanaan wilayah kota ya. Itu daftar itu ternyata belum rezekinya lah. Belum rezekinya lulus di situ. Habis itu coba-coba daftar polisi. Oh. Daftar polisi, lulus berkas kan. Kebetulan polisi kan kalau mau dibilang berkasnya cukup banyak ya. Saya dulu lulus dari sana kiri ke sekolah lah, ke urus SKCK administrasinya segala macam. ya, Administrasinya cukup rumit lah. Tapi alhamdulillah kemarin lulus administrasinya. Pas masuk kesehatan, nah di situ baru gugur. Nah kebetulan kan saya juga tuh daftar polisi kan istilahnya coba-coba dulu kan. Oh, belum ada persiapan. Iya, maksudnya tau lah gambarannya bagaimana seleksi sekolah kedinasan itu, atau untuk persiapan yang kedepannya bagaimana itu saya tahu. Hasil dari kepolisian itu saya jadikan acuan untuk memperbaiki diri gitu. Kalau misalnya ternyata saya kurangnya di sini, saya perbaiki dulu. Kebetulan kemarin itu pas kesehatan itu saya gugurnya di varises. Nah, kebetulan juga banyak, dibilang banyak. Untuk adik-adik kedinasan pasti tahu lah kalau varises itu banyaknya bagaimana kan. Terus daftar situ. Jujur sekali ya ini Nahrul ya. Terbuka sekali ya, Masya Allah. Terus saya masih ingat juga itu pas daftar IPDN itu bersamaan dengan pas tes SBMPTN. Kan? Jadi tetap ikut SBMPTN tuh? Iya.
Kemarin itu saya dapat kabar juga dari rekan-rekan pas SMA itu dapat di Jils kan ada katanya sekolah kedinasan, buka kelas kedinasan. Kebetulan saya juga belum terlalu banyak persiapan lah. Kemudian saya daftar, ketemu Kak Nining. Kak Nining ya. Ketemu sebagai tentornya dulu situ. Oh iya. Front office. Yang siap melayani. Ketemu, terus kasih wejangan-wejangan apa segala macam. Setelah itu daftar kursus di dalam, dapat ilmu-ilmu yang tentu sangat berguna, khususnya di TWK ada saya satu, ingat kakak tentor saya Kak Hairudin. Kak Hedar. Sorry. Kak Hedar ya kenal. Sudah lama. Sorry. Kak Hedar, dia tentor TWK. Dia tuh tentor TWK kan, kebetulan saya juga lemahnya itu Kak di TWK. Iya betul, karena luas sekali materinya ya. Rata-rata memang juga capra-capra itu atau calon praja itu kan pas tes TKD itu gugurnya di TWK. Iya betul sekali. Pas di TWK, alhamdulillah dapat ilmu dari Kak Haidar. Memenuhi lah nilainya. Tes TKD terlewati, alhamdulillah. Terus masuk ke tes kesehatan. Nah kemarin kan saya pas kepolisian itu jatuhnya di varises. Kesehatan ya. Jatuhnya di kesehatan gara-gara itu. Terus saya pergi untuk menghilangkan lah istilahnya. Oh bisa ya. Bisa. Berapa lama itu? Kemarin tuh saya 2 minggu lah pemulihan. Oh lumayan cepat. Mungkin itu, tidak terlalu parah sih. Itu juga kemarin bisa dibilang cukup cepat pemulihannya. Iya. Karena setahu saya itu varises itu pemulihannya ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan segala macam. Karena waktu mepet juga, jadi antara nekat mending suntik saja, suntik nanti tes urusan lulus tidak lulus itu setidaknya kita sudah berusaha ya. Betul sekali. Saya suntik kiri 8 kanan 7. Wow, harganya kisaran berapa itu kalau saya mohon maaf. Saya tidak tahu. Itu masalah orang tua itu kalau masalah finansial bisa. Kan orang tua kan hanya mensupport dari belakang itu, sisanya anak yang berusaha. Saya daftar tes kesehatan, alhamdulillah lulus. Ternyata lulus hasil dari usaha-usahanya itu. Nah kebetulan pas SB itu tesnya itu bertepatan dengan tes kesehatan. Oh bertepatan. Nah, sudah tes kesehatan, lanjut tes SB. Wow. Jadi memang, harus pilih, tidak boleh dijalankan dua-duanya ya. Tapi kata ibu bilang, mending tes saja, jangan terlalu yakin lah. Intinya perlu keyakinan kalau memang kita lulus, tapi istilahnya itu cadangan. Misalnya kalau kita tidak lulus, plan B. Kalau misalnya kita tidak lulus di PDN, adalah Unhas. Oh jadi tetap tes tetap. SB. Saya tes SB dengan pilihan yang sama. Pilihan ketiga saya ambil kehutanan. Oh Unhas. Iya Unhas. Saya tes. Terus pas pengumuman itu Kak, ternyata lulus. Alhamdulillah. Terus saya lihat. Tapi ibu bilang gini, kamu ambil saja daftar saja, daftar ulang, bayar UKT-nya. Oh lulus di mana? SB ya? Lulus SB di mana? Alhamdulillah di kehutanan pilihan ketiga. Iya, jadi setidaknya ada plan B lah, kalau misalnya ada pegangan ya. Pegangan. Supaya tidak nganggur. Tidak nganggur. Daftar. Tapi ibu ambil saya ingat dulu waktu ibu bilang gini, kalau kamu yakin memang mau di Unhas, kau beli alma maternya. Ya. Tapi kau harus memang yakin kalau misalnya Unhas itu sudah jadi pilihanmu. Nah, situ bimbang juga Kak, mau lanjut di PDN nanti tidak lulus atau karena itu tahapannya PDN belum selesai belum masih. Selesai kan. Takutnya kan sia-sia juga begitu. Tapi menurut saya dari yang sia-sia begitu Kak. Jadi jalan saja, kata ibu jangan usah beli alma maternya. Iya, saya tidak usah beli. Tapi saya sudah bayar UKT-nya. Oh kan. iya. Saya tidak beli alma maternya. Terus lanjut tes psikotes. Psikotes di IPDN. Ya, yang PDN. Itu sudah tahap terakhir atau? Itu tahap terakhir menuju ke Pantuhir. Penentuan akhir yang di langsung kampus pusatnya di Jatinangor. Saya tes psikotes di Jalan Cendrawasih. Lulus. Alhamdulillah. 3 kali tes itu, 3 kali saya nangis. Tes TKD, tes kesehatan, tes psikotes. Alhamdulillah terlewati, terpaksa Unhasnya dilepas dulu. Tapi jadi tidak ikut kuliah awal? Tidak.
Karena kebetulan itu pas pengenalan kampus itu saya sudah di Jatinangor. Iya. Kemarin sudah juga di juga dah. Iya, bukan di Bandung. Oh di Bandung, Di Sumedang, sorry. Sumedang. Oh Sumedang. Iya. Di mana jadi? Jadi hanya registrasi ya, registrasi. Iya, registrasi sih. Itu kan kebetulan juga Pantuir kan di situ kan masih ada juga yang jatuh Kak istilahnya. Oh masa? Iya, penentuan akhir. Jadi kita sudah ke sana terus diumumkan. Iya. Masih ada. Nggak lulus. Masih ada, Kak. Ya Allah, aduh. Kemarin itu Nangis. yang angkatan saya ke 77 yang pergi. Heeh. 77. Aduh, merinding. 78 yang pergi, yang lolos cuma 65. Aduh, Iya. kesian. Istilahnya kan kita sudah lihat itu kampus bagaimana bentuknya. Sudah ini. Iya, sama-sama Berbaris duduk. begitu ya, Iya. berbaris kayak upacara terus diumumkan. Aduh, sorry, terlalu semangat. Terus diumumkan, Iya. diumumkan namanya. Diumumkan Kalau namanya, tidak ada. Kalau disebut tidak namanya. Di situ pergi sendiri. Iya. Nahrul. Saya pergi sendiri. Tapi pas pengumumannya kebetulan orang tua datang kan itu juga Waduh. belum masih zaman-zamannya Covid Kak. Pasti deg-degan Iya. Nahrul ya. Aduh, kalau nama saya tidak disebut ini orang tua sudah datang, aduh, crying. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah disebut. Alhamdulillah lulus. Iya. Jalani 4 tahun di dalam. Baik-baik. Adalah suka dan dukanya. Masya Allah. Pasti ada. Kak, bagaimana kalau dari segi ini nih, kalau dari segi Kak Nong, dari segi instansi bimbingan belajar, bagaimana sih antusiasnya siswa ataupun orang tua siswa, khususnya di kelas kedinasan? Oh iya. Jadi antusiasnya kan Kak Putri sama Kak Narul kan macam-macam tuh. Mulai dari pada saat peserta atau orang tua siswa datang ke bimbingan kami itu, biasanya saya tanya, dapat info dari mana? Namanya siapa? Nah, rata-rata banyak yang bilang kayak gini, oh saya dapat info dari kakak kelas saya yang sudah lulus dari kedinasan JILS kita gitu. Terus lalu orang tuanya juga yang datang katanya, oh iya saya senang pilih di JILS karena sudah yakin sudah bahwa ada banyak beberapa testimoni, lulusan-lulusan, ya, ya betul. benar Kak, lulusan-lulusan yang terbaik begitu. Jadi di luar itu juga Kak yang di bimbingan kita juga dapat antusias dari sosmed. Oh, Ya, antusiasnya dari seperti sosmed. chat WA, chat IG, mereka tanya, Kak buka bimbingan tahun berapa? Buka intensif, jadi biasa memperkenalkan diri, oh iya kapan? Oh iya Kak, saya rencananya mau daftar tapi tanya ibu dulu. Terus ada pun juga ibu yang atau orang tua siswa yang memang bertanya, iya saya sudah mau daftarkan tapi tunggu dulu nanti kita ketemu di Makassar, seperti itu. Jadi besar sekali ya Jadi antusiasnya. antusiasnya sebenarnya juga di luar Sulawesi juga ada yang dari Samarinda Kak Putri yang chat. Oh iya saya dari Samarinda, rencana sudah ujian sekolah atau kan dulu sempat UN. Iya, Cuma 2 setelah tahun berikut ini kan sudah dihilangkan kan Kak. Jadi biasanya iya Kak saya sudah ujian semester, ujian akhir sekolah saya mau datang ke JILS bimbingan seperti itu. Berapa lama itu Kak bimbingannya kalau untuk kedinasan sendiri? Kalau yang sekarang sih berjalan ada yang untuk 1 tahun ajaran. Oh, Jadi bagus misalnya dong. kayak yang alumni mungkin yang gap year dia Iya, bisa ikut iya. Kak. Jadi dia pertemuannya masih banyak dan lanjut nanti pas intensif. Tapi kalau misalnya adik-adik kayak Masih kelas yang 3 SMA. yang dari daerah juga dia bisa lanjut nanti setelah ujian akhir sekolah dan dia langsung diintensifkan belajarnya. Tiap hari ya? Iya. Jadi sebenarnya tidak ada dibilang oh sedikit saja, tapi karena nanti belajar intensif nanti di-fullkan. Kalau yang intensifnya biasa berapa bulan itu Kak? Dari pertama setelah ujian sekolah sampai H-1 tes ya belajarnya? Sampai H-1 tes itu berapa jadi kalau lama? kita di JILS kemarin sih Kak, dia belajarnya kan tergantung misalnya sekolah yang sudah ujiankan lebih dahulu, dia kan sudah datang ke kami belajar. Jadi kita sudah mulai bimbelnya menyesuaikan ujian sekolahnya mereka. Setelah itu kan ada tahapan tes awal. Jadi mereka sudah tes tahapan awal, ada lagi tahapan kedua, kita tetap membimbing. Jadi memang bahasa kami memang ke siswa kita memang tidak hanya administratif, Iya, betul. belajar, tapi kita memang tambahan psikologi. Bagaimana caranya peserta atau adik-adik berbicara pada saat di tes wawancara. Seperti tes itu, Kak. wawancara juga. Iya. Jadi dia harus ada tahapan-tahapan tesnya dan kita di JILS memang selalu bantu. Iya. Tahapan-tahapan tesnya apa saja sih dari awal? Administrasi terus? Ya Kak, terus yang pertama itu administrasi. Kedua? Kebetulan juga administrasinya itu online. Jadi Kalau sekarang online ya. atau sudah dari sebelum Covid online? Saya kemarin dulu online. Oh, kan online. datanya langsung dikirim ke pusat. Dari sih cuma sedikit administrasi, lolos administrasi itu sudah itu tes TKD. TKD. Nah, itu yang paling banyak yang gugur TKD pasti. apa saja di dalamnya? TWK, TIU sama TIU. TKP. Oh, kayak tes ASN Iya, pada umumnya sih ya. iya. Terus sudah TKD, tes kesehatan. Tes kesehatan. Tes kesehatan Pertama, sebagai Diperiksa-periksa atau sudah lari tuh? itu Beda ya? Cuma saat itu. Biasanya organ luar Kak ya. Ya. Organ luar. Organ Jadi luar.
dibuka bajunya. Aduh ya Allah. Aduh. Yang periksa siapa? Kebetulan saya dulu itu masih dari pihak tentara. Oh, Ya, sekarang- cowok ya? Ya, cowok pasti. Pikir cewek. Udah, lumayan. Cuma ada perubahan kemarin juga, jadi diubah ke polisi Iya. sekarang. Oh. Sekarang sudah polisi. Sudah tes kesehatan, tes psikotes. Oh, psikotes. Ya. Setelah itu langsung ke Pantuir. Nah, di Pantuir lagi itu dites ulang. Wawancaranya kapan? Pas di Pantuir nanti diulang semua, Kak. Iya. Kecuali yang TKD. Oh. Ya, jadi kita diperiksa lagi Iya, administrasinya. diperiksa lagi. Oh iya. Nah, kalau misalnya di kampus itu sudah betul-betul luar dalam yang diperiksa. Sudah CT scan apa segala macam, di ronsen, Wow, keren. paru-paru, semua. Jadi lebih kepada Iya, organ dalam juga iya. Kak ya. Jadi memang sangat detail gitu pas tes kesehatan yang pas di Pantuir itu, Kak. Suruh Pantuir, tes psikotes lagi, terus wawancara tadi, Kak, sama tes samapta itu yang fisik. Oh iya, yang lari, iya. push Jasmani. up. Lari push up, pull up. Kalau lihat-lihat di Instagramnya Jels itu ada juga kayak untuk latihan Jasmani. Iya, tiap. Jadi kita semua sebenarnya saya memperkenalkan dulu beberapa JILS kedinasan yang ada di Makassar Oh, atau iya, Luaka. iya. Jadi selain ada JILS Telo, ada JILS Gor Sudiang, ada JILS Landak Baru, ada JILS Minasaupa dan JILS Palangga. Oh, jadi semua banyak materi ya? sama Kak, Oh. cuma beda domisili. Oh, Jadi kalau misalnya ada adiknya Kak Narul yang tinggal di daerah Goa, boleh kita arahkan. Tapi ke sana. sama nih materinya semuanya. Kak, sama. Nah, terus di dalam program itu kita di luar akademik ada giat jasmani. Seperti itu. Jadi kita juga ada penerapan menginformasikan ke peserta untuk pemeriksaan kesehatan lebih awal. Jadi istilahnya peserta yang mau ujian mungkin di tahun depan lebih bagus memang memeriksakan dini kesehatannya yang tadi Kak Sampai Narul bilang sudah- ada varises. Iya, iya, Jadi iya, kita betul, lebih bagus mengantisipasi semua itu. Iya. Begitu. Kalau dari sisinya si Nahrul nih sama Kak Nong masing-masing ya pertanyaannya. Syarat peserta administrasi maupun jasmani yang paling dianggap paling penting tapi biasa si siswa ini tidak terlalu perhatikan nih apa-apa saja. Kak, siapa duluan? Terserah lah, Nahrul. Yang paling dianggap sepele lah. Dianggap Nah, sepele, istilahnya betul. Dianggap paling sepele itu apa ya? TKD kayaknya, Kak. TKD ya Menurut tesnya. saya bilang tidak. Gampang. Tapi sebenarnya itu yang paling banyak yang Banyak yang Iya, gugur iya, di yang situ. paling banyak Kota di yang- situ. Kota yang banyak terpangkas Kak ceritanya. Paling di situ. Tes awal. Iya, tes awal. Kan biasa tes kesehatan itu orang kan pasti cek Sudah apa sebelum tes dipersiapkan, ya, cek apa. Tes psikotes lah apa segala macam, koran, warteg apa segala macam pasti sudah ada persiapan orang itu biasanya gugurnya pas di situ, khususnya di TWK yang saya bilang tadi. TWK itu kayak momok gitu. Iya, betul. Kayak aduh, TWK aduh. Oh, Gugur di mana sampai TWK aduh. TWK Tapi lagi. kalau yang SKD tidak ada passing grade-nya ya, maksudnya? Ada. Oh, ada. Kemarin kan setiap tahun itu ada perubahan, Kak. Nah, kebetulan saya tahun lalu itu waktu saya tes TWK itu masih Minimal. 70. Minimal 70. Minimal 70. Jadi kalau sudah di atas itu tinggal di ranking, kalau di bawah itu udah selesai, Udah. cut. Ya. Jadi ada juga yang misalnya nilainya sudah semua mencukupi. Misalnya TWK, TIO segala macam itu sudah mencukupi, tapi ternyata ada yang lebih tinggi daripada dia. Ya. Gugur. Betul. Kalau dari Kanong sendiri Kak biasa yang Kalau tidak saya sih kan lebih banyak di lapangan Kak atau di bimbingan gitu. Jadi kita memang dari awal sudah melihat apa-apa kesiapan siswa. Jadi sebelum mereka daftar kita juga dulu tanya mau persiapan kedinasan apa. Terus sudah lihat syarat-syaratnya yang tadi Kak Putri bilang administrasi. Terus yang saya tambahkan dari Kak Nahrul seperti kayak kesehatan, iya itu harus juga. Jadi pentingnya administrasi sebelum tes TKD kan dia harus mempersiapkan administrasi. Di mana administrasi itu seperti KTP, kartu keluarga, semua itu harus sama Kak. Ya itu yang misalnya perlu namanya siswa, iya, atau Kak. tempat lahirnya. Betul, jadi perlu siswa ketahui dan pahami sekali. Jadi sebelum mengurus untuk mendaftar sekolah kedinasan, semua biodata itu harus sama, seperti itu. Terus belum lagi untuk kesehatan, misalnya dia mau daftar IPDN, ternyata memang dia belum tahu ada jenis varisesnya. Ya, jadi kita memang harus memeriksakan dini supaya pada saat penyembuhan juga masih ada Ya, kuota. masih ada. Iya, Betul, seperti betul. itu. Oke, jadi buat yang mau sekolah kedinasan ya,
Silakan cek rutin, check Iya. up ya 3 bulan sekali lah kan Iya. itu sarannya. Betul nggak? Saya nggak pernah cek. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan untuk memprediksi dan membenahi kekurangan siswa untuk bisa lolos Kak? Dari Oke. segi persiapan di Di JILS. JILS itu sendiri. Jadi pertama-tama kan siswanya kan bukan cuma hanya modal bimbel saja. Jadi Iya. kita ada evaluasi Kak Putri, evaluasi peserta atau siswanya. Jadi evaluasi itu memang kita minta tentornya waktu pada saat setelah mengajar ada yang namanya kuis. Oh iya. Jadi dia bisa mengevaluasi apa kekurangan adik siswanya. Misalnya tadi kayak Kak Narul dia kurang TWK. Jadi kita di JILS di luar bimbelnya juga kita memang ada ini pertemuan. Oh, tambahan, kelas betul. tambahan. Jadi di luar itu juga tentornya sama siswanya pasti dekat seperti itu. Jadi setelah itu kita misalnya memprediksikan ada simulasi, simulasi CAT yang untuk peserta yang memang Kayak tryout ya begitu. Betul Kak. Simulasi CAT yang bagaimana memang untuk memprediksikan atau mensimulatorkan nilai dengan latihan soal. Jadi bukan cuma materi di dalam kelas. Jadi mereka bisa mengikuti simulasi itu dengan sistem by phone atau by laptop dengan memprediksikan nilainya pada saat dia bimbel apakah memang nilainya hanya itu saja atau memang sudah drastis memang berubah atau baik lagi seperti itu. Kalau dari sisi Narul sendiri, kalau soal-soal dari yang diberikan sama Kak Nong atau JILS bagaimana nih? Ngaruh ya? Pastilah ngaruh Kak. Apalagi kalau kita kan masih awam begitu. Kita kan masih istilahnya fresh graduate dari SMA gitu. Apalagi ada beberapa mungkin soal yang tidak diajarkan Ya, di sekolah ya. Pasti ada begitu Kak. Jadi semua yang diberikan juga pasti ada. Kalau mendekati kalau misalnya persis mungkin tidak sama soal-soal yang diberikan. Tapi kalau mau dibilang mendekati ya pasti mendekati ya. Sebelum kita tes pasti sudah diberitahu sama kakak ini paling yang naik ini soalnya nanti pas TKD yang ini deh. Kita tanya ini khususnya kan saya TWK. Nanti pasti pas undang-undang gitu, undang-undang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika paling itu aja Kak. Kalau mau ditanya hasilnya ya. Ya, inilah hasilnya. Dia sudah magang guys, alhamdulillah. Anda ragu mau Iya. JILS. Kalau misalnya mungkin Nahrul ambil kedokteran mungkin sekarang belum selesai ya, belum bisa kasih uang sama orang tua ya, belum bisa belikan orang tuanya doi martabak ya. Ternyata calonnya Kak Putri IPDN karena Oh, aduh. Tit. Oke. Bisa nggak sih kasih tahu sama adik-adik yang ada di rumah ini gambaran umumnya tentang kampus IPDN plus prodi-prodinya? Siapa tahu mereka masih bingung, aduh IPDN bagaimana nih? Untuk adik-adik pasti ada juga yang beberapa yang sudah menceritakan IPDN itu bagaimana. Jadi IPDN itu bukan hanya yang di kampus pusat Jatinangor begitu. Saya dari tahu. Ada kampus yang di Sumbar, Kalimantan. Oh, di Kalimantan juga ada? Di Kalimantan. Oh, baru tahu. Di Jatinangor, Sumedang ada, di Jakarta, NTB, di kampus gua, Kampili, ada juga situ. Oh, di Makassar juga? Iya, ada. Di Sulawesi Utara dengan di NTB, Papua. Nah, jadi apa bedanya itu? Bedanya itu kan di PDN itu kan ada 2 fakultas. Pas masih saya itu, terus sekarang saya info terbaru saya tahunya itu sudah ada 3 fakultas kan. Pas saya itu masih ada 2 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Politik Pemerintahan dengan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Fakultas Manajemen Pemerintahan itu jurusannya ada Keuangan Daerah, terus Admin Dukcapil dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah itu di Sumbar itu Keuangan Daerah, Fakultas Keuangan Daerah yang di Sumbar. Yang di Sulut itu Fakultas jurusan Admin Dukcapil. Nah yang di Kalbar itu MSDA, Manajemen Sumber Daya Manusianya gitu. Itu untuk Fakultas Manajemen Pemerintahan. Nah untuk Politik Pemerintahan itu yang di Sulawesi Selatan, yang di Goa, di NTB dengan yang di Papua. Nah, jadi fokus ke timur ya itu yang biasanya itu pas tingkat pertama itu masih sama itu dikumpulkan kita di kampus pusat Jatinangor. Nah, sudah itu naik tingkat 2, nah sudah ada jurusannya Kak. Nah langsung disebar. Kalau di kampus Nahrul masing-masing. sendiri tuh jurusan Saya apa? kemarin kebetulan Kak, saya admin Dukcapil. Kebetulan saya juga dapat kebijakan. Saya tidak tahu bagaimana kampus regional karena saya dapatnya penempatan di 4 tahun di Jatinangor. Oh. Ya, jadi saya 4 tahun di Jatinangor gitu. Kalau mau dibilang. Di asrama kan ya? Iya, di asrama. apalagi kan COVID sekarang itu kan.
kebetulan saya 4 tahun di Jatinangor, jadi saya tidak tahu bagaimana seluk-beluk bagaimana itu kampus regional, khususnya kampus fakultas saya itu yang di kampus Sulut. Saya tidak tahu di situ bagaimana. Oh, seharusnya jurusan seharusnya di pas Sulawesi tingkat Utara. 2 Oh, saya kenapa? Itu enggak tahu kebijakan internal dari instansi masing-masing begitu. Saya dapatnya di situ. Nanti pas tingkat 3 berkumpul lagi di kampus Jatinangor. Terus naik tingkat 4. Oh iya, yang pas tingkat 2 itu kan yang pas tingkat 3, yang regional kembali ke Jatinangor. Nah, yang tingkat 2 itu sudah ada pembagian Kak. D4 sama S1. Nah, kebetulan saya kemarin angkatan saya terakhir yang merasakan itu gelar S1. Oh. Ya, setelah ini sudah tidak ada lagi sekarang. Setelah ini sudah tidak ada. Perbedaan yang paling mencolok itu kalau misalnya D4 itu gelarnya SSTP dulu. SSTP. SSTP, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Nah, S1 itu SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Oh iya. Oh, sama seperti yang sama. kampus PTN. Cuman saya kemarin ada perubahan dari pusat, jadi gelarnya diganti jadi STRIP. Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Oh, D4 itu. Iya, D4. Kemarin dapat begitu kebijakan yang baru. Setelah itu, misalnya pas tingkat 2 tadi Kak, yang S1 ini 2 tahun dulu di Jatinangor. Masih lama lagi ya. Nanti pas naik tingkat 3 mereka ke kampus Jakarta. Nah, di Jakarta ini khusus memang S1. Jadi tuh kalau totalannya pendidikannya untuk D4 sama S1 beda atau sama? Kalau proses pembelajarannya tentu beda Kak, karena kan dibagi per kelas begitu kan Kak. Dibagi per kelas. Kalau lama belajarnya maksudnya berapa tahun? Sama 4 tahun ya. Oh. Nah, karena mereka kan S1 bilangnya S1, jadi tentu proses pembelajarannya berbeda dengan yang D4 gitu kan. Mungkin lebih padat lagi S1 ya. Iya, tapi kalau setelah dari ini yang untuk D4 masih bisa lanjut S1 di universitas lain ya. Kan D4-nya kan istilahnya setara S1 lah. Iya. Jadi berarti berapa ambil biasanya setahun atau 2 tahun lah supaya dapat. Gitu. Habis penempatan sudah prajabatan baru ambil S2-nya begitu. Oh iya, mantap. Terus kan 4 tahun nih. Jadi semuanya pasti 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Nggak bisa ada yang buring sekali. Iya, 4 tahun yang paling sudah ketentuan dari pusat itu sudah 4 tahun. Tapi karena misalnya ada masalah-masalah yang terjadi, sakit, pelanggaran berat lah segala macam, nah biasa ada yang tahan tingkat atau turun tingkat. Jadi bisa 5 tahun Kak. Oh, bisa 5 tahun. Kalau DO-nya? DO biasanya ada pelanggaran-pelanggaran berat. Pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilanggar. Nah. Kalau kedinasan Kak Putri nggak tahu ya. Kalau kedinasan ada skripsinya atau tugas akhir yang ada ya kayak penelitian begitu atau saya kemarin magangnya sempro. Saya serba capil Kak. Fakultas capil, magang di capil, nanti ini sekarang juga capil penempatan. Kemarin juga saya ambil skripsi itu di Capil Kota yang di Makassar. Iya, Makassar, Kota Makassar. Saya ambil di situ untuk skripsinya. Ada juga skripsinya ya. Terkira tidak ada. Jadi selain dia di Capil Kak, dia sebenarnya mempromosikan dirinya kalau misalnya ada yang Putri mau urus sebatas KTP boleh ke iya dulu. bisa. Atau saya mau buat kakak baru ya. Siap. Aduh. Oke. Suka duka selama 4 tahun di kampus IPDN apa sih? Suka duka, kalau mau dibilang suka duka yang paling banyak lah Kak. Tentu dukanya lah. Oh, kenapa nih? Ada tertekan ya? Pasti itu kalau misalnya hal-hal begitu Kak. Kalau misalnya ada kedinasan itu biasanya kan takut gitu Kak. Iya, karena pengadirannya mungkin lebih keras. Apalagi kalau kabar-kabarnya orang tua kan, STPDN dulu itu begini. Iya betul. Yang masa-masa di perpeloncoan, iya. Soalnya itu hal biasa deh. Jangan kalian belum tahu bagaimana itu di dalam, tapi kalian sudah menjudge begitu. IPDN begini. IPDN begini. Begini. Jadi adik-adik enggak usah risau. Intinya lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan di dalam. Persiapkan diri, persiapkan mental, begitu Kak. Jadi jangan ragu begitu, harus yakin gitu. Misalnya, memang keras ya kalau di IPDN. Jujur. Bisa mungkin. Kalau misalnya bisa diulang, mau diulang atau enggak? Indah. Oh indah. Dikenang, tapi untuk diulang ya betul. Begitu. Mantap sekali. Dikenang. Duka yang paling
yang paling dukanya itu kan pasti ya jauh dari orang. Iya betul. Apalagi Nahrul itu kan memang selalu dari kecil sampai SMA kan sama keluarga terus ya, di Makassar terus ya. Pasti ada rasa untuk pendidikan gitu. Kita tinggalkan orang tua, tinggalkan rumah. Kalau liburannya biasa setahun berapa kali? Itu libur biasa kita bilangnya cuti, Kak. Oh, cuti, asik. Cutinya itu biasa pas Idul Fitri. Cuti Natal Tahun Baru sama cuti kenaikan pangkat. Oh, paling lama itu berapa lama cutinya? Paling lama ada sebulan. Biasanya itu Kak paling lama sebulan. Oh, lumayan. Paling cepat 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Aduh. Cuma kemarin gara-gara saya kan ada magang juga. Terus karena Covid jadi pembelajaran itu dipindahkan ke daerah masing-masing online. Di regional. Jadi cuti paling lama yang saya rasakan itu kemarin 4 bulan. Wow, 4 bulan. Aduh, masih sedikit itu. 4 bulan untuk kedinasan. Oh iya, ada nih juga pertanyaan Kak Putri. Ya. Kan biasa kalau anak IPDN itu ada seragam khususnya ya. Kenapa sih kalau anak IPDN selalu pakai seragamnya begitu? Kan biasa ada temannya Kak Putri juga anak IPDN. Bukber pun pakai seragamnya. Aduh, kenapa sih harus pakai seragamnya? Memangnya ada tolong jelaskan Kak Putri. Kalau secara aturan itu Kak memang kita diatur untuk pakai istilahnya kemanapun kan, ya. Kemanapun. Sampai-sampai ada teman-temannya Kak Putri walaupun habis sholat Idul Adha nih kumpul sama keluarga tetap pakai seragamnya jadi aduh kenapa nyerang. Jadi kita tuh istilahnya terikat sama aturan Kak. Emang ada aturan tertulisnya soal itu? Ada aturannya. Cuma kayaknya bajunya ini kayak beda-beda kan, kalau misalnya PDH ada PDH mungkin seperti itu Kak. Ya. Cuma kan pas di dalam kampus kan biasanya ada hari-hari tertentu yang jadi kita enggak setiap hari pakai PDH begitu. Oh, ada itu PDH. yang warna krem-krem ya? Itu. PDH. PDH itu yang kayak baju PNS biasa. Cuma bedanya lebih slim. Iya. Kak, kenapa juga seperti itu? Kenapa harus itu biasanya Kak untuk apa ya? Menegakkan badan lah. Kalau misalnya tidak kan kalau kedinasan harus pasti tegak Kak. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk menjaga postur badan. Oh, memang ya kalau kedinasan harus inner, outer harus seksi ya. Penampilan yang iya sih. Penampilan itu bukan yang pertama dilihat, tapi itu kesan pertama yang. Iya betul. Apalagi kan kalau kedinasan itu biasa pelayanan publik ya. Iya harus. Orang langsung lihat dari jauh, wah di PDN ini pasti. Otot. Jadi kalau naik 1 kilo 2 kilo aja sudah pasti, kelihatan. Kancingnya sudah ada, tolong. Iya, ya Allah Tuhan. Oke, kemudian terakhir nih, pesan-kesan untuk adik-adik yang mau daftar IPDN tahun ini atau nanti tahun. Bagaimana kesan-pesannya? Iya. Untuk adik-adik, tentu yang pertama itu jangan ragu. Harus ada keyakinan dalam diri kalau kita memang mau daftar di sini, harus memang. Jadi kita harus fokus di situ. Jangan pikiran lari kemana-mana, jangan pikir kalau misalnya nanti sedih dalam bagaimana. Intinya lakukan saja yang harus adik-adik lakukan. Terus yang kedua itu yang paling saya pegang teguh itu doa orang tua. Karena menurut saya itu doa ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Jadi setiap ada kegiatan adik-adik tes apa segala macam, jangan lupa kabari orang tua. Iya, betul. Pasti kabari orang tua, "Mak, saya mau daftar sini, saya mau tes ini, doakan ya." Seperti itu. Terus tingkatkan apa yang harus ditingkatkan, pertahankan. Kalau sudah bagus, pertahankan apa. Kalau misalnya masih ada merasa saya lemahnya di sini, saya lemahnya di sini. Nah, dari situ kita tingkatkan apa yang lemahnya. Nah, yang sudah baik pertahankan. Ya. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, kapan program untuk rekrutmen 2022 ini akan dimulai? Gitu ya. Kapan ya Kak? PDN. Kalau tiap tahun sih Kak beda-beda, apalagi kan kita lagi mengikuti Satgas Covid. Jadi 2 tahun terakhir ini memang beberapa tahapan tes di PDN itu ada beberapa yang di-cut Kak. Itu sudah mungkin persyaratannya mungkin tadinya ada wawancara. Ternyata baru-baru yang siswa saya yang lulus ini yang 2021 maksudnya belum lulus finansial untuk Pantuhir, tapi dia memberikan sedikit bocoran bahwa wawancaranya itu diganti dengan tes psikiater seperti psikologi tulis. Seperti itu. Jadi sebenarnya rekrutmennya beda-beda Kak. Ada dari yang kayak untuk kepolisian, ada untuk yang IPDN, ada yang untuk STAN. Itu biasanya kalau nggak salah setelah ujian akhir sekolah itu bulan April. April 2022. Jadi untuk adik-adik yang memang sudah tidak terganggu atau memang masih mau mencoba di tahun ini, boleh daftar
bimbel mulai dari bimbel sekarang. mulai sekarang, betul. Iya, seperti itu. Jadi tidak masalah mau bimbelnya dari jauh hari karena persiapannya sudah mantap. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang memang belum siap, boleh ada nanti kita namanya bimbel intensif seperti itu. Sebelum kita tutup, kita akan adakan games, tapi games ini akan ditayangkan di Instagramnya Jules Official. Kalau yang tadi itu kita akan tayangkan di YouTube. Oke, kita tutup dulu yang ini ya. Terima kasih Kak Nahrul, sukses ke depannya. Magangnya berapa lama nanti? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun ini langsung jadi PNS. pegawai tetap. Wow. Auto. Jadi buat adik-adik yang yang kayak malas sekali sarjana, setelah sarjana masih pusing mau kemana ya, langsung saja daftar kedinasan. Auto PNS dan bimbel di Jules. Promo guys, nanti akan dibimbing, akan didampingi oleh Kak Nong dan kakak-kakak yang lain. Oke, mantap. See you, terima kasih Kak. Sehat, stay safe semua. Terima kasih Gis. Ya, oke, dadah semuanya. Oke, itulah tadi podcast kita bersama Kak Nahrul dan Kak Nong mengenai seluk-beluk tentang kedinasan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.